wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya masih ingat itu ketika saya nggak ngerti lagi nih biaya lahiran bagaimana gitu. Saya udah memutuskan ini kan akan utang ini. Tapi alhamdulillah nggak tahu dari mana jalannya. Tahu-tahu Allah kasih rezeki yang begitu banyak yang benar-benar di luar dugaan dari kita semua. Nama saya Tito Betana Rizano. Saya asli Semarang, sekarang domisili Jogja. Di Jogja saya punya usaha kuliner, yakni nasi uduk Haji Rojali yang ada di Jalan Angga Jaya 1, nomor 172 Kejayan. Kalau untuk pagi ya paling antar anak sekolah ya, setelah itu siang mungkin sampai siang di rumah, setelah itu ada kegiatan mungkin organisasi atau kajian ya. Setelah itu sore baru buka warung sampai malam. Awalnya itu karena memang saya merasa bisnis itu punya banyak waktu luang, jadi saya pengen ibaratnya punya banyak waktu luang atau waktu bebas gitu. Jadi saya nggak pengen terikat waktu kerja, berangkat jam berapa, pulang jam berapa gitu. Dan memang itu cita-cita saya dari setelah lulus, pokoknya nanti pengen langsung bisnis aja gitu. Awal-awal itu clothing ya, jadi dari tahun 2007 semester 2 saya sudah bisnis clothing. Waktu itu menerima pesanan, terus saya lempar ke penjahit seperti itu berlangsung sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah saya mencoba membuka workshop sendiri, artinya ada mesin jahit sendiri, karyawan sendiri, semuanya sendiri. Jadi nggak lempar lagi. Itu berlangsung sekitar 7 tahun juga. Setelah itu baru saya merambah ke bisnis kuliner. Setelah clothing selesai, zamannya selesai, baru saya pindah ke kuliner. Waktu itu ikut pameran-pameran kuliner seperti itu. Jadi setelah pameran kok ketagihan sampai sekarang masih kuliner. Jualan es krim pernah ya, jualan es krim, jualan ayam geprek, terus setelah itu baru nasi uduk. Jadi nasi uduk itu memang efek dari awalnya pandemi. Nah, setelah kita merasa kita jualan ayam geprek, waktu itu kita jualan di mall. Jadi di mall itu memang sangat tergantung dengan kedatangan pengunjung. Ketika dibatasin PPKM dan lain sebagainya, otomatis pengunjung sepi. Terus kita mulai ancang-ancang untuk bisnis yang baru seperti itu. Jadi kita sebelum pandemi memang udah ancang-ancang. Jadi waktu pandemi itu memang awal-awal sekali kita buka nasi uduk itu. Tapi alhamdulillah bisa diterima. Ide awal sebenarnya nggak ada yang khusus ya, kita mengalir aja sih. Waktu itu memang kita sempat bingung. Saya dan istri mutusin untuk yuk kita keliling lah, cari inspirasi di Jogja ini. Terus saya melihat ada bisnis kuliner yang modelnya tenda, terus ada makanan yang macam-macam. Terus akhirnya kita coba kita bikin nasi uduk yuk yang macam-macam lauknya gitu. Soalnya istri asli Jakarta, Mas. Jadi ya asli Jakarta. Di sana sangat familiar sekali dengan nasi uduk khas Jakarta yang banyak macam lauknya seperti itu. Kenapa enggak kita bawa ke Jogja? Siapa tahu di pasar Jogja itu diterima seperti itu. Akhirnya kita bawa ke Jogja. Alhamdulillah tidak butuh waktu lama. Waktu itu sekitar bulan pertama itu udah Masya Allah kita udah kewalahan, sampai akhirnya kita harus sewa ruko sendiri gitu. Tadinya awalnya memang tendaan, pakai tenda, ngemper di toko orang. Setelah itu baru kita bisa sewa sendiri, alhamdulillah. Nah, di Rojali itu nama dari mertua saya. Jadi mertua saya itu rahimahullah udah wafat, terus kita terinspirasi dari nama beliau yang kejakartaan banget seperti itu. Jadi punya nama khas Jakarta, Rojali seperti itu. Yang saya kira wah ini bisa jadi brand yang unik seperti itu menurut saya. Terus akhirnya kita bikin nama warungnya Nasi Uduk Haji Rojali gitu.
Produk unggulan ya kita tetap mengedepankan nasinya. Nasi kita bisa dibilang beda dengan nasi uduk yang lain karena kita sudah survei awalnya seperti itu. Dengan nasi uduk misalnya di pecel lele atau di nasi uduk yang sarapan pagi atau nasi uduk yang lainnya, kita punya warna tersendiri lah gitu. Bukan mengklaim enak, paling enak enggak, tapi kita punya warna sendiri sehingga orang itu punya experience yang baru ketika makan nasi uduk. Apalagi kita bukanya malam, Mas. Jadi malam itu sekitar jam 4 sore kita mulai buka warung sampai jam 12 malam. Pernah dulu kita sampai jam 2 pagi. Jadi kita ibaratnya kuliner malam lah kayak gitu. Nah, kalau di Jogja memang nggak familiar ya makanan nasi uduk kok jual malam gitu. Sementara kalau di Jakarta itu udah biasa gitu. Nasi uduk jualnya jam 10 malam, nanti tutupnya subuh gitu. Kalau di Jakarta seperti itu. Alhamdulillah waktu itu nasi uduk dibuka malam, antusias masyarakat atau pelanggan baik ya. Artinya mereka ada ini kok aneh nih nasi uduk kok dijual malam gitu. Akhirnya orang-orang pengen nyicipin, terus alhamdulillah balik lagi sampai akhirnya jadi pelanggan. Kita bisnis itu ngalir aja, Mas. Waktu itu memang nggak ada kepikiran buat strategi marketing, strategi bisnis, punya plan A, plan B, nggak ada. Jadi memang ngalir aja, nggak punya konsep sama sekali. Jadi waktu itu berangkat dari apa ibaratnya kepepet. Ya, jadi artinya ini bisnis yang satu udah mulai kolaps nih gitu. Kita udah merasakan seperti itu. Terus akhirnya karena kepepet mungkin apa aja dilakuin gitu. Sampai akhirnya kita tanpa konsep, tanpa rencana, tanpa plan A, plan B, udah buka aja. Pakai tikar, minumnya nggak usah pakai minum, kita cuma pakai aqua gelas gitu. Ya air minum gelas lah gitu. Terus nggak ada es teh, nggak ada es jeruk, macam-macam nggak ada. Jadi sendoknya pakai sendok plastik lah seperti itu. Jadi yang serba apa adanya, yang serba minim seperti itu. Alhamdulillah buat pelanggan tidak masalah yang seperti itu, yang artinya pelanggan bisa menerima sampai sekarang masih eksis sampai sekarang gitu. Alhamdulillah, Mas. Iya, dari nol memang kita awalnya nggak ada kepikiran buat nasi uduk waktu itu kan. Cuman kita muter-muter aja gitu, cari inspirasi gitu. Terus kita iseng bikin nasi uduk, kok bisa diterima gitu. Kalau bicara enak sih awalnya juga masih ini Mas ya, trial error gitu. Ada yang keasinan mungkin atau kemanisan atau kepedesan gitu. Tapi itu memang proses dalam bisnis, kita menikmati itu. Jadi buat kita nggak masalah gitu. Kalau karyawan sih waktu itu minjem temen ya. Jadi sakingnya nggak ada karyawan, kita udah harus buka waktu itu. Hari itu kita harus buka, kita nggak ada karyawan sama sekali. Kita awalnya minta tolong teman dulu. Saya sendiri sama teman berdua waktu itu. Terus kita jualan, ternyata temannya cuma bisa 1 hari itu tok. Besok dia nggak bisa. Akhirnya kita coba ke teman yang lain, minta bantuan lah gitu. Ya bisa cuma 1 hari tok. Gitu. Besok udah nggak bisa lagi. Akhirnya mau nggak mau kita pinjam karyawan dari teman alhamdulillah punya usaha. Saya pinjam dong karyawannya gitu. Waktu itu pinjam karyawan, ya udah kita jualan khusus malam, dia kerja pagi, malam di saya gitu. Dengan kontrak seminggu kalau salah, seminggu. Alhamdulillah seminggu itu kita bisa nyari karyawan. Sudah dapat karyawan seminggu 2, setelah 2 minggu ketiga 3 orang, terus alhamdulillah nambah terus. Kalau untuk secara nasi uduk ini kan bisnis yang gampang ya, kuliner yang mudah dibikin, semua orang pun bisa. Ibaratnya di YouTube pun semua udah ada resepnya, cara masaknya semua udah ada. Jadi nggak ada yang spesial dari nasi uduk ini sebenarnya. Cuman ya
kita jualan aja lah seperti itu. Kita nggak ada resep-resep khusus untuk nasi uduk ini. Hanya saja kalau teman-teman pengen buka usaha yang benar-benar baru di dunia kuliner itu harus melihat misalnya produk ini harus sudah jadi, harus sudah enak, harus sudah ibaratnya udah ijma ini pantas dijual gitu loh sama teman-teman, misalnya kita cicipin ke teman-teman gitu. Setelah itu kalau di Jogja ini memang rentan dengan sensitif harga ya, di harganya harus murah gitu. Setelah harga murah porsinya harus banyak. Nah itu 3 itu yang kalau saya melihat di Jogja ini wajib ada. Kalau untuk tempat nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang nyaman-nyaman, itu nggak masalah buat teman-teman di Jogja. Tapi untuk 3 poin tadi ya, produknya, terus yang kedua harganya, yang ketiga porsinya harus banyak, itu memang kalau di Jogja itu wajib ada sih kalau untuk kuliner gitu. Kalau sekarang strategi marketing kita nggak ada yang khusus ya, kita nggak ada yang khususin ini, hanya saja kita per bulan itu punya budget untuk endorse Instagram. Jadi food blogger itu kita endorse untuk iklanin warung kita per bulan, paling nggak per bulan di tengah bulan gitu. Memang perkembangan teknologi media sosial itu lebih disukai oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan fokus ke media sosial untuk ibaratnya stalking gitulah. Jadi kita putusin untuk media Instagram sebagai media promosi kita. Kendala bisnis sih bahan baku ya jelas. Karena bahan baku Rojali itu, nasi uduk itu banyak macamnya Mas. Dan macamnya ini rentan naik turun harga kalau di Jogja. Jadi ketika naik sekali, ini kita memang harus tahan-tahanan seperti itu. Jadi harus ya ditahanin aja lah gitu sampai akhirnya nanti turun. Apalagi ini ketika momen Lebaran, Idul Fitri ya, atau Natal tahun baru seperti itu sudah bisa dipastikan bahan baku bakal naik gitu loh. Dan kita nggak mungkin juga menaikkan harga yang sudah kita standarkan gitu. Cuman kan orang Jogja itu kan pengennya murah Mas. Jadi nggak mungkin kita itu main di harga kita naikin, itu sangat berbahaya menurut saya ya. Oleh karena itu memang bahan baku menjadi ibaratnya rintangan lah, ibaratnya itu namanya kendala ya. Bahan baku kendala ya, tapi kita berusaha untuk switch ibaratnya simbiosis yang ini dibanyakin, yang murah dibanyakin, yang mahal disedikitin produksinya misalnya seperti itu, untuk mengurangi beban operasional dari bahan baku. Terus yang kedua mungkin kendala SDM ya, wajar karena UKM masih gajinya masih belum bisa ngasih banyak, jadi orang itu cenderung untuk gaji butuh yang besar kalau untuk karyawan. Jadi kita belum bisa menggaji yang besar, otomatis keluar masuk karyawan itu menjadi biasa. Jadi kita nggak heran lagi ketika karyawan itu keluar karyawan itu ada pekerjaan yang lain seperti itu. Kendalanya kita cuma itu. Jadi kita memang berbisnis itu nggak hanya nyari untung ya, nggak hanya nyari rupiah, tapi kita juga harus mencari keberkahan dalam usaha kita, sehingga keberkahan itu bisa membawa kebaikan buat diri saya, buat keluarga saya, buat lingkungan saya, buat karyawan-karyawan saya, buat keluarga besar saya. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi itu yang saya yakini, banyak atau sedikit kita syukuri, yang penting kebaikan-kebaikan itu terus mengalir kepada saya dan lingkungan sekitar saya. Sebenarnya kalau diterapin sih kita nggak secara khusus menerapkan ya, artinya kita membuat peraturan-peraturan misalnya nggak ada musik ya, dilarang merokok dan lain-lain, itu memang kita pakai standar ya, rumah makan banyak yang pakai ya, misalnya dilarang merokok di bagian ini, di bagian itu gitu, memang nggak boleh gitu. Sama musik mungkin kalau kita misalnya bilang sama karyawan, misalnya karyawan masih awam gitu ya, jadi kita
kok hampa gitu, nggak ada musik, nggak ada suara. Kenapa Pak? Boleh nggak Pak kita musik Pak? Ya saya berusaha menjelaskan pelan-pelan kepada karyawan supaya karyawan itu mengerti. Ya mungkin ada karyawan yang bosen, akhirnya dia resign seperti itu. Ya itu kendala-kendala kecil sih, tapi kalau kendala yang sampai ditentang masyarakat atau yang dicemooh masyarakat atau konsumen itu belum ada sih. Saya masih fine-fine aja itu. Kita sempat sering beberapa kali kita temui seperti itu. Ketika ada pesanan, ternyata ada pesanan makanan untuk acara-acara yang tidak sesuai syar'i, yang itu berpotensi melanggar syariat itu, tapi dia udah terlanjur membayar gitu. Akhirnya kita bingung kan, mau cancel, waktunya tinggal 1 hari lagi. Kalau kita cancel langsung dia marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya kita konsultasikan ke Ustadz waktu itu, terus Ustadz memberikan solusi, gak usah banyak tanya. Jadi kalian gak usah kepo. Jadi kalau ada orang pesen makanan udah bikin aja, kasih selesai, nggak usah tanya-tanya ini makanan buat apa gitu. Jadi gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur, yang sudah terlanjur ya udah kalian bertobat ya. Makanya dari situ kita lebih berhati-hati ketika ada orang pesen makanan, ya udah kita bikin aja, nggak usah banyak tanya, bikin kasih selesai gitu. Itu sih Mas. Mungkin kalau dari Quran ya kita tahu di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita gitu, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi memang ketakwaan itu sangat berpengaruh ya pada rezeki kita, terutama keberkahannya gitu. Jadi apapun yang terjadi pada usaha kita, mau sepi, mau rame, mau sedikit, mau banyak, kita harus tetap bertakwa pada Allah supaya Allah memberikan solusi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Mungkin kita di warung sepi misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bertakwa Allah kasih rezeki dari datang orang pesen di luar warung misalnya untuk acara yang lain, entah anak-anak sehat misalnya, entah motornya enggak rusak atau macam-macam. Jadi ada rezeki yang bukan hanya sekedar materi, tapi yang imaterial juga kita harus memandang itu sebuah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Istri mau melahirkan anak kedua, warung sepi, benar-benar sepi. Kita butuh biaya untuk melahirkan anak kedua. Saya masih ingat itu ketika saya nggak ngerti lagi nih biaya lahiran bagaimana gitu. Jadi saya udah memutuskan ini kan akan utang ini. Tapi alhamdulillah, nggak tahu dari mana jalannya, tahu-tahu Allah kasih rezeki yang begitu banyak yang benar-benar di luar dugaan dari kita semua. Saya ngasih tahu ke istri bahwa ini kita dapat rezeki yang banyak banget ini. Jadi waktu itu ada investor tahu-tahu datang dan membeli merek kita. Dan itu secara tiba-tiba. Saya sudah jelasin kalau ini kondisinya lagi seperti ini loh. Tapi beliau nggak apa-apa. Gitu. Dan itu dibelinya waktu itu nominalnya banyak itu. Masya Allah. Sampai akhirnya istri nangis, kita semua nangis. Alhamdulillah istri bisa lahiran. Dan itu memang suatu yang nggak pernah kita sangka-sangka. Itu mungkin ya yang kondisi di mana saya waktu itu bingung. Kita punya mobil tapi nggak bisa beli bensinnya. Kita punya mobil nggak bisa bayar pajaknya. Kita punya mobil tapi kita nggak bisa servisnya, nggak bisa. Jadi kita kemana-mana mobil buat pajangan aja gitu di rumah. Jadi kita cuma pakai motor keliling gitu. Sampai segitunya gitu. Kita nggak ada uang cash waktu itu. Banyak teman-teman atau banyak ikhwan-ikhwan di
kalangan kita atau di masyarakat itu banyak orang yang sukses tanpa bank, tanpa riba, dan tanpa pinjaman-pinjaman yang haram tentunya ya. Hanya saja kalau kita ingin mengembangkan, memang dalam agama kita ada solusi-solusi yang kita misalnya di agama kita ini ada beberapa skema, ya misalnya skema mudharabah ya, skema syirkah. Banyak cara yang agama kita sudah memberikan solusinya sebenarnya untuk mengembangkan bisnis itu. Kalau tanpa bank nggak bisa berkembang itu sangat-sangat keliru gitu. Artinya mengenal teman-teman dari kalangan salafiyin itu ketika saya masuk ke KPMI. Jadi KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, saya diajak kepada salah satu foundernya waktu itu. Saya merasa ini kajian seperti berbeda gitu. Pertama dari kajian teknis bisnis misalnya ya, ada juga, terus fikih muamalah ya juga ada gitu. Saya merasa ini organisasi ini bagus itu loh. Setelah dari KPMI ternyata baru tahu ternyata pembinanya ada asatid kita gitu, misalnya Ustaz Aminur Bait, Ustaz Aris Munandar, Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal. Beliau-beliau ini yang membina kita di KPMI, sehingga kita banyak menimba ilmu dari beliau. Siapkan mental ya pertama ya. Yang jelas mental itu sangat penting ya. Nggak hanya masalah modal, tapi mental itu juga perlu disiapkan ya, karena tidak menutup kemungkinan bisnis itu akan naik turun. Ketika naik kita mungkin mentalnya wah kita kuat gitu, ketika bisnis itu turun kita siap nggak? Dan itu yang perlu disiapkan adalah mentalnya. Apalagi bisnis kuliner itu penuh dengan lika-liku ya, penuh dengan dinamika gitu. Entah bahan baku naik, entah penjualan masih sepi, entah cuaca, entah macam-macam, dan itu memang harus disiapkan mentalnya supaya tidak gerusa-gerusu, yang sabar ya, nikmatin prosesnya, tunggu saatnya sampai kita menemukan titik, oh ternyata bisnis itu jalannya seperti ini. Nggak usah buru-buru pengen cepat sukses, nggak usah buru-buru pengen warungnya cepat ramai, tidak usah buru-buru pengen buka cabang, jangan. Alhamdulillah, saya Tito dari Nasi Uduk Aji Rojali. Terima kasih pada Kafilah yang sudah menyempatkan untuk meliput usaha saya dan menginterview saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman muslim yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.